salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Rolinda Nehati, NIM 1806030167. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Optimalisasi Penyimbangan Beban Transformator dengan metode seimbangan beban seharian atau SBS pada gardu depan kantor PT PLN Persero, Rayon Kefamenanu TTU. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bergantung pada energi listrik. Salah satu penggunaan energi listrik yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerangan maupun juga untuk penggunaan alat elektronika. Saat ini tenaga listrik merupakan kebutuhan yang utama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan industri. Hal ini disebabkan karena tenaga listrik mudah untuk ditransportasikan dan dikonversikan ke dalam bentuk tenaga yang lain. Penyediaan tenaga listrik yang stabil dan kontinu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik, dan salah satu komponen utama dalam sistem pembangkit energi listrik adalah jaringan distribusi. Maka dari itu, penyediaan energi listrik perlu diperhatikan peralatan sistem dalam penyaluran energi listrik kepada konsumen atau pelanggannya. Salah satu peralatan yang digunakan adalah transformator distribusi yang fungsinya untuk mendistribusikan energi listrik dengan menurunkan tenaga dari tegangan menengah. Sistem distribusi merupakan salah satu sistem dalam tenaga listrik yang mempunyai peran penting karena berhubungan langsung dengan pemakai energi listrik, terutama pemakaian energi listrik tegangan menengah dan tegangan rendah. Biasanya seringkali terjadi beban ketidakseimbangan pada fase-fase atau terjadinya kelebihan beban karena pemakaian alat-alat listrik dari konsumen energi listrik. Transformator merupakan salah satu listrik yang mengubah tegangan bolak-balik suatu tingkat yang tinggi yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja transformator adalah berdasarkan hukum Faraday, yaitu arus listrik dapat menimbulkan magnet dan sebaliknya medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Selain itu juga berdasarkan hukum Lorentz, yaitu arus listrik bolak-balik yang mengalir mengelilingi suatu inti besi, maka inti besi itu berubah menjadi magnet, dan apabila magnet tersebut dikelilingi oleh suatu belitan, maka kedua ujung belitan tersebut akan terjadi beda tegangan. Jika pada salah satu kumparan pada transformator diberi arus bolak-balik, maka jumlah garis gaya magnet berubah-ubah. Akibatnya pada sisi primer terjadi induksi. Sisi sekunder menerima garis gaya magnet dari sisi primer yang jumlahnya berubah-ubah pula. Maka di sisi sekunder juga timbul induksi. Akibatnya antara dua ujung terdapat beda tegangan. Penyimbangan beban dengan cara konvensional hanya berdasarkan WPB, sedangkan saat LWBP yang waktunya lebih panjang tidak diseimbangkan, maka perlu dilakukan penyimbangan beban dengan metode seimbangan seharian. Melalui penggunaan software dapat dilakukan simulasi terlebih dahulu. Data untuk simulasi merupakan data primer beban trafo selama 24 jam dengan pengukuran setiap 1 jam. Datanya berupa nilai arus beban tanpa sudut fasa atau dianggap ideal. Trafo dikatakan tidak seimbang jika tingkat ketidakseimbangan lebih dari 20%. Setelah dilakukan simulasi penyimbangan, kemudian dilakukan proses penyimbangan beban pada trafo. Dengan dilakukan penyimbangan berdasarkan data selama sehari, maka dapat menurunkan besarnya arus netral yang ada serta meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan penyimbangan beban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa sangat penting untuk mempelajari lebih terperinci analisis penyimbangan beban transformator
dengan metode seimbangan beban seharian atau SBS pada PT PLN Persero Rayon Keva Mananu TTU sebagai tempat untuk melakukan pengukuran. Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penyimbangan beban transformator hanya dilakukan berdasarkan pengukuran beban saat WPB atau waktu beban puncak. Yang kedua, bagaimana terjadinya keseimbangan beban pada pengukuran beban saat LWBP atau luar waktu beban puncak dan waktunya lebih panjang dibandingkan dengan pengukuran WPB. Yang ketiga, bagaimana dampak jika tidak terjadinya ketidakseimbangan beban pada transformator. Tujuan penelitian mengetahui penyimbangan beban transformator hanya dilakukan berdasarkan pengukuran beban saat WPB atau waktu beban puncak. Yang kedua, mengetahui terjadinya keseimbangan beban pada pengukuran beban saat LWBP atau luar waktu beban puncak, yang waktunya lebih panjang dibandingkan dengan pengukuran WPB. Yang ketiga, bagaimana dampak jika tidak terjadinya ketidakseimbangan beban pada transformator. Batasan masalah. Masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah hanya melakukan analisis penyimbangan beban dengan cara pengukuran beban saat WPB atau waktu beban puncak dan LWBP luar waktu beban puncak pada PT PLN Persero Rayon Keva Mananu TTU. Manfaat dari penelitian yang diperoleh hanyalah untuk memperluas wawasan pembaca maupun penulis mengenai bagaimana cara penyimbangan beban dan cara pengukuran beban saat WPB waktu beban puncak dan LWBP luar waktu beban puncak. Hipotesis hasil penyimbangan beban diharap bisa mengurangi besarnya rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada saluran distribusi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Proses penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggali data dan informasi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data dan informasi dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari tiap penelitian. Selain dari hasil penelitian terdahulu, informasi juga didapat dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik. Informasi-informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan landasan teori sebelum melakukan analisis dan pengolahan data. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan tujuan yang penulis ajukan. Yang pertama, Antonov Bakhtiar 2017 dengan judul Optimalisasi Penyimbangan Beban Transformator dengan Metode Seimbang Beban Seharian atau SBS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik selalu terjadi dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satuan fasa pada pelanggan jaringan tegangan rendah. Akibat ketidakseimbangan beban tersebut, mengalir arus di netral trafo. Arus yang mengalir di netral trafo ini menyebabkan terjadinya loser atau rugi-rugi, yaitu loser akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo dan loser akibat arus netral yang mengalir ke tanah. Setelah dianalisa, diperoleh bahwa bila terjadi ketidakseimbangan sebesar 13%, maka arus yang mengalir pada penghantar pada saat pengukuran siang sebesar 59 ampere dan saat pengukuran malam sebesar 76 ampere, sehingga rugi-rugi energi yang dihasilkan sebesar 29.127 kV per bulan. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan beban tiap fasa atau RST terjadi seiring terus meningkatnya jumlah pelanggan. Permasalahan yang terjadi pada sistem distribusi PT PLN adalah penyimbangan beban transformator hanya dilakukan berdasarkan pengukuran beban saat WPB atau waktu beban puncak, sehingga belum menjamin terjadinya keseimbangan beban pada pengukuran beban saat LWBP atau luar waktu beban puncak, yang waktunya lebih panjang dibandingkan dengan pengukuran WBP.
Hal ini menyebabkan arus netral muncul lebih besar saat LWBP dibandingkan WBP. Untuk itu perlu dilakukan sebuah metode penyimbangan beban transformator yang lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan beban baik saat WPB maupun LWBP, sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat dilakukan dengan baik dan memuaskan. Kedua, W. Susongko 2016 dengan judul Analisis Ketidakseimbangan Beban pada Jaringan Distribusi Sekunder Gardu Distribusi DS0587 bertujuan untuk mengetahui suatu sistem jaringan tegangan rendah atau JTR. Ketidakseimbangan beban selalu terjadi. Hal disebabkan oleh tidak meratanya pemakaian beban satu fasa yang berasal dari peralatan listrik rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan terjadi rugi-rugi pada jaringan. Pemerataan beban tiap fasanya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menegakkan rugi-rugi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis rugi-rugi, daya keadaan seimbang, dan keadaan ketidakseimbangan pada waktu siang dan malam hari di JTR dan SR Gardu Distribusi DS0587. Berdasarkan hasil analisis, adanya ketidakseimbangan beban pada JTR DS0587 telah menyebabkan terjadinya rugi-rugi daya. Besar rugi-rugi daya beban seimbang pada siang hari sebesar 0,54 kW dengan persentase rugi-rugi sebesar 0,86% dan waktu malam hari sebesar 1,2 kW dengan persentase rugi-rugi sebesar 1,48%. Sedangkan rugi-rugi untuk beban tidak seimbang waktu siang hari sebesar 0,66 kW dengan persentase rugi-rugi sebesar 1,6% dan waktu malam hari sebesar 1,46 kW dengan persentase rugi-rugi sebesar 1,8%. Jadi semakin besar persentase ketidakseimbangan beban pada suatu jaringan distribusi tenaga listrik, maka akan semakin besar pula rugi-rugi yang ditimbulkannya. Yang ketiga, Aldila Fazari 2015 dengan judul Distribution Transformator Load Balance with Full-Time Load Balance Method AT bertujuan untuk menganalisis penyeimbangan dan simulasi software penyeimbangan merujuk pada hasil simulasi, sehingga keseimbangan antara fasnya tercapai di semua titik waktu kurva beban. Secara keseluruhan penyeimbangan beban didapatkan hasil dengan menutupnya nilai arus maksimum dari 101 ampere menjadi 95 ampere. Kemudian nilai arus netral rata-rata juga berhasil berkurang dari 51 ampere menjadi 30 ampere. Bukan hanya dua parameter tersebut, rata-rata ketidakseimbangan adalah sehari juga menurun dari 14% menjadi 6%. Yang keempat, Markus Dwianto Tesogen 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban terhadap arus netral dan loser pada transformator distribusi, bertujuan untuk menghitung ketidakseimbangan beban terhadap arus netral akibatnya antara dua ujung terhadap beda tegangan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pada saat sesudah dilakukan pekerjaan penyeimbangan beban, nilai arus netral di penghantar netral trafo dan arus netral yang mengalir ke ground lebih kecil, sehingga susut yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan pada saat sebelum melakukan pekerjaan penyeimbangan beban. Yang kelima, M. Arsya 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan terhadap Rugi-rugi Daya pada Transformator Distribusi. Penelitian membahas tentang penyeimbangan beban metode 2 titik, waktu untuk melakukan penyeimbangan beban. Hasil yang didapat dari penelitian ini
Setelah dilakukan penyeimbangan persentase ketidakseimbangan fasa siang hari yaitu 5%, yang sebelumnya 16%, dan pada malam hari 5,6%, yang sebelumnya 25,6%. Rugi-rugi daya akibat arus netral mengalir pada penghantar netral didapat pada siang hari yaitu 0,19 kW, yang seharusnya yaitu 1,32 kW, yang seharusnya 2,3 K. Rugi-rugi daya akibat arus netral mengalir ke tanah didapat pada siang hari yaitu 1,1 kW, yang sebelumnya 2,47 kW, dan pada malam hari 0,84 kW, yang sebelumnya 1,89 kW. Landasan teori. Sistem tenaga listrik dibangun oleh 4 komponen utama, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Selanjutnya, proses pengiriman daya listrik dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari berbagai pembangkit, kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi, dan disalurkan ke beban-beban menggunakan saluran distribusi. Energi listrik dibangkitkan di pusat-pusat pembangkit dengan mengkonversikan sumber energi primer yang tersedia seperti air, angin, panas bumi, panas matahari, batu bara, dan lain-lain. Sehingga dengan mengacu pada sumber energi primer yang digunakan sebagai penyedia awal, maka dikenal berbagai tipe pembangkit, misalnya PLTA, PLTU, PLTG, PLTB, PLTS, dan lainnya. Sedangkan pemakai atau beban biasanya terletak jauh dari pusat pembangkit, sehingga untuk memanfaatkan energi listrik yang telah dibangkitkan diperlukan saluran atau jaringan listrik. Oleh karena itu, untuk menunjang proses penyaluran energi listrik secara memadai dibutuhkan sistem transmisi dan sistem distribusi yang baik agar beban-beban yang tersebar mendapat kiriman daya listrik sesuai kebutuhan. Gardu distribusi. Secara garis besar, gardu distribusi dibedakan atas. Yang pertama, jenis pemasangannya. Gardu pasang luar, gardu portal, gardu cartol, gardu pasang dalam, gardu beton atau gardu tembok, gardu kios. Jenis konstruksinya, gardu tembok, gardu tiang beton bulat, gardu tiang beton H. Berdasarkan jenis penggunaannya, gardu pelanggan umum dan gardu pelanggan khusus. Transformator. Dalam sistem tenaga listrik ada beberapa jenis trafo yang digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Keperluan-keperluan tersebut diantaranya seperti trafo yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, distribusi dan transmisi tenaga listrik. Pembangkit yang dalam bahasa Inggris disebut dengan transformer, ini dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa jenis, diantaranya seperti pengklasifikasian berdasarkan level tegangan, berdasarkan media atau bahan inti atau core, trafo yang digunakan, berdasarkan pengaturan lilitan, berdasarkan penggunaannya, dan juga berdasarkan tempat penggunaannya. Jenis-jenis trafo. Yang pertama, trafo step up. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau level tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Tegangan sekunder sebagai tegangan output yang lebih tinggi bisa ditingkatkan. Kedua, trafo step down. Trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Pada trafo step down ini, rasio jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak juga dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya. Di jaringan distribusi, transformator atau trafo step up ini biasanya digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi tegangan rendah yang bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Sedangkan di rumah tangga, kita sering menggunakannya
untuk menurunkan taraf tegangan listrik yang berasal dari PLN 220 volt menjadi taraf tegangan yang sesuai dengan peralatan elektronik masing-masing. Bagian-bagian trafo terdiri dari inti besi, kumparan transformator, minyak transformator, busing, tangki konservator, peralatan bantu pendingin transformator, tap charger, dan alat pernapasan. Tidak seimbangan beban transformator. Daya transformator bila ditinjau dari sisi tegangan tinggi primer dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar 3 dikali V kali I. S sama dengan daya transformator, V sama dengan tegangan sisi primer, I sama dengan arus. Sehingga untuk beban penuh full dapat menggunakan persamaan IFL sama dengan akar 3 dikali V kali I, di mana IVL adalah arus beban penuh, S sama dengan daya transformator, dan V sama dengan tegangan sisi sekunder. Ketidakseimbangan beban pada transformator. Sistem transmisi adalah sistem penyaluran daya dengan menaikkan tegangan yang selanjutnya diturunkan lagi pada sistem distribusi. Dalam proses penaikan dan penurunan tegangan digunakan transformator 3 fasa. Dalam keadaan ideal, transformator 3 fasa akan mempunyai nilai yang sama pada tiap fasanya. Yang berbeda hanyalah sudut fasanya, yaitu harus 120 derajat. Namun pada penerapannya, keadaan ideal tersebut sangat sulit terjadi dikarenakan tiap fasa pada sisi sekunder akan menyalurkan daya tiap fasa dengan beban yang berbeda tiap fasanya. Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu sistem di mana satu, ketiga vektor atau arus atau tegangan sama besar. Yang kedua, ketiga vektor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang itu adalah yang pertama, ketiga vektor sama besar tetapi tidak mempunyai sudut 120 sama lain. Yang kedua, ketiga vektor tidak sama besar tetapi memberi sudut 120. Yang ketiga, ketiga vektor tidak sama besar dan tidak mempunyai sudut 120. Akibat pembedaan di tiap fasa yang tidak seimbang, maka akan mengalir arus pada pengantar netral. Jika di hantaran pertanahan netral terdapat nilai tahanan dan nilai arus, maka kawat netral akan bertegangan yang menyebabkan tegangan pada trafo tidak seimbang. Arus yang mengalir di sepanjang kawat netral akan menyebabkan rugi daya di sepanjang kawat netral.